This meeting is being recorded. Hai semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Meta Coach Cafe Februari. Kita hari ini akan mendengarkan bagaimana coaching in organizational turnaround itu dilakukan. Nah, sebelum kita mulai, saya menyambut teman-teman yang sudah hadir, baik yang pertama kali maupun yang sudah beberapa kali mengikuti. Ada yang saya kenal, ada yang tidak saya kenal, tapi ya kalau misalnya dikenal, welcome back. Kalau tidak dikenal, salam kenal. Nah, acara ini adalah acara dari Meta Coach Foundation Indonesia yang diadakan setiap hari Rabu, minggu pertama, dan ini adalah bagaimana kita bisa menyumbangsihkan ilmu yang dimiliki oleh setiap meta coach yang ada di Indonesia, dan ini yang bisa kita berikan sebagai sebuah hadiah buat kita semua. Nah, apa yang kita lakukan di sini semuanya tentu berdasarkan dari neurosemantics, karena semua meta coach itu didasari dari neurosemantics. Nah, saya harap teman-teman yang hadir di sini bisa mengikuti, bisa juga mendapatkan sesuatu dari malam ini, karena pembicara-pembicara yang diberikan dari setiap kali Meta Coach Cafe itu adalah pembicara-pembicara yang sudah dipilih oleh Meta Coach Foundation Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Irfan dari Presiden Meta Coach Foundation Indonesia. Dan saya sungguh bersyukur, sungguh beruntung bisa berada di sini, dan ini sebuah kehormatan tersendiri untuk membuka malam hari ini. Karena hari ini kita kedatangan Pak Riko jauh-jauh dari DC yang ntar akan dikenalkan oleh moderator kita, Coach Fibra. Dan saya menyambut secara formal, secara resmi, welcome dan selamat datang. Dan seperti yang dikatakan, ini adalah sebuah kehormatan bagi kita semua untuk menyambut teman-teman yang hadir di sini. Saya nggak tahu background teman-teman semua di sini apa, mungkin ada yang pengusaha, ada yang mungkin pekerja, ada yang mungkin juga soal ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, ada yang pelajar mungkin, tapi saya yakin kita semua bisa belajar dari hari ini. Nah, without further ado, saya akan serahkan kepada Bu Fibra sebagai moderator kita malam hari ini, beserta dengan Pak Riko pembicaranya, dan doa saya adalah kita semua menikmatinya dan mendapatkan manfaat yang banyak sekali dari malam hari ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada moderator kita, Coach Fibra. Oke, terima kasih Coach Irfan atas sambutannya untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengikuti satu topik yang sangat menarik dari Coach Riko ya. Nanti kita akan cerita sedikit siapa Coach Riko. Tapi mungkin sebelumnya izinkan saya sampaikan ground rule ya selama kita lakukan sesi ini. Yang pertama, untuk teman-teman mungkin untuk membuat kita makin saling kenal gitu ya, ada interaksi yang mungkin lebih dekat gitu ya, lebih intim, maka kalau bisa videonya dibuka gitu ya. Jadi yang masih perlu pakai make up atau lipstick monggo silahkan, tapi mungkin sebisa mungkin video kita buka gitu ya, jadi kita saling kenal. Yang kedua, untuk kenyamanan kita bersama mohon di mute gitu ya, agar tidak ada suara yang bocor selain suara dari Coach Riko. Kemudian ini kita menggunakan internet, jadi kalau teman-teman nanti terlempar keluar, maka silakan masuk saja, karena kita masih akan on ya sampai jam 9 malam. Kemudian kalau ada pertanyaan ketika Coach Riko sedang menyampaikan materi, kalau takut lupa silakan ditulis saja di chat, nanti akan saya bacakan ya dalam sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah sesi ini akan direkam gitu ya. Nanti rekamannya teman-teman akan bisa lihat di website Neurosemantic ya. Jadi kalau misalnya merasa ketinggalan atau ingin mengulang lagi sesinya agar lebih matang gitu ya pemahamannya, maka silahkan dikunjungi website kita. Nah, buat teman-teman yang belum join di WhatsApp grup Neurosemantic, nanti kita akan kirimkan linknya ya, WA-nya NSNLP. Karena teman-teman di sana akan bisa dapat update tanya jawab mengenai neurosemantik ya. Mudah-mudahan sesi kita semalam ini menjadi pembuka ya teman-teman akan satu khasanah baru. Dan hari ini pembicara kita adalah Coach Riko Sugianto ya. Dia kita panggil dia Papi gitu ya di komunitas gitu ya, karena memang salah satu yang senior ya, baik dari sisi usia maupun pengalaman. Pengalaman Coach Riko ini kaya sekali, jadi beliau
awalnya adalah seorang human capital gitu ya, leaders gitu ya, tetapi kemudian grow menjadi CEO ya, kepala dari satu unit organisasi. Dia pernah di PT CAS TBK, kemudian terakhir beliau adalah CEO di Purantara In-Flight Catering ya. Selain sebagai corporate person, Pak Riko ini juga seorang entrepreneur gitu ya, menjadi co-founder untuk Deo Entertainment. Ini entertainment yang lagi naik daun ya, anaknya Pak Jokowi kemarin juga pakai entertainment ini gitu, luar biasa. Kemudian beliau juga pemilik bisnis untuk PT Lang Genting Cahaya, co-founder untuk Chico Production, juga founder untuk Ruang Semantik. Tapi yang membuat beliau hadir kali ini adalah credential beliau di coaching world ya. Beliau adalah G-Coach ya, Master G-Coach ya untuk business coaching. Kemudian beliau adalah Associate Certified Meta Coach ya. Sesi kita hari ini adalah tentang meta coaching. Associate Certified Coach juga, SCC. Erickson Professional Coach juga, dan Practitioners Point of View. Jadi lengkap ya, genre coachingnya itu semuanya dimiliki. So saya rasa itu cukup membuat Coach Riko hari ini akan memberikan banyak sekali insight bagi kita mengenai coaching in organizational turnaround. So waktu saya serahkan. Terima kasih. Silakan Coach Riko, yours. Terima kasih Bu Fibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya sapa dulu yang terhormat guru saya Bu Mariani, ada juga guru saya Pak Bas, Coach Irfan, dan tentu saja teman-teman dari Meta Coach dan NS Trainer, dan juga teman-teman saya yang dari CAS Group. Terima kasih atas kehadirannya dan juga beberapa teman yang lain. Nah, topik yang sebenarnya topik ini udah kita diskusikan, diminta oleh tim dari Meta Cafe itu dari 3 bulan yang lalu. Jadi luar biasa, tim dari Meta Cafe ini dari 3-4 bulan yang lalu sudah menyusun jadwal untuk melakukan webinar seperti ini. Dan pada saat itu topik yang saya angkat adalah yang saya tawarkan waktu itu tentang turnaround. Turnaround ya. Turnaround itu kebetulan di anak perusahaan dari kami juga sedang mengalami turnaround. Jadi saya pikir itu menarik sekali untuk kita bahas bersama. Jadi ini kita akan diskusi. Saya juga ingin mendapatkan feedback dari Bapak Ibu, dari khususnya moderator nih. Moderator kita nih luar biasa, dia human capital untuk Adidas di Asia Pasifik. Jadi kita akan diskusi untuk mendapatkan sesuatu insight dari pertemuan ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan, Bu Fibra. Sudah terlihat kan? Silakan Coach. Ya, silakan Coach. Ya, sudah kelihatan. Mungkin di slideshow kali ya, Coach. Ya, ini lagi. Yes. Oke. Jadi saya kebetulan di sini banyak waktu ya untuk membaca beberapa artikel, membaca beberapa jurnal tentang organisasi, khususnya organisasi yang sedang melakukan turnaround. Sebenarnya dalam kehidupan ini kita juga sering mengalami turnaround, ya, ada penurunan. Saya juga melihat bagaimana bangsa di Amerika ini juga luar biasa ya. Kota Washington itu tahun 1700 dibangun oleh George Washington. Dengan ada 4 musim dan bagaimana dia membangun negara ini juga tentu sering mengalami turnaround juga. Jadi turnaround itu tidak hanya di dalam korporasi, tapi turnaround itu dalam kehidupan juga turnaround. Saya pun mengalami turnaround yang tadinya dapat dekat dengan para komunitas, saya dapat bekerja, dapat duit, tiba-tiba hilang semua gitu ya. Jadi ya kita perlu turnaround. Jadi itulah yang mengapa saya ingin mendiskusikan malam ini adalah tentang turnaround. Nah, turnaround di sini adalah tentang organisasi tentunya yang kita maksud. Pertama adalah apa yang membuat organisasi mengambil keputusan melakukan strategi turnaround. Nah, dari beberapa literatur dan artikel yang ada, tentunya rata-rata itu terkait dengan performance atau kinerja perusahaan yang mengalami penurunan. Ya.
Makanya di dalam strategi untuk bagaimana mengangkat supaya kinerja itu tetap meningkat, banyak hal yang dapat dilakukan. Seperti misalnya penutupan perusahaan, itu paling gampang. Ya, gampang tutup selesai. Sebenarnya nggak selesai aja kan, banyak hal-hal kewajiban dan sebagainya yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah dilakukan dormant. Dormant itu ya perusahaannya tetap ada, tapi nggak ada aktivitasnya. Yang ketiga adalah melakukan turnaround, berupaya untuk dapat bangkit. Nah, di dalam turnaround strategi itu saya mendapatkan insight bahwa ini juga dari literatur yang saya pelajari ya. Jadi ada proses dilakukannya restructuring. Ya, restructuring kalau teman-teman dari finance tentu pasti paham banget ya, restructuring financial seperti apa yang perlu dilakukan. Dan kemudian adalah transformasi dari company yang loss, ya, yang rugi menjadi profitability. Malam ini saya akan lebih banyak berbicara tentang transforming, ya, tentang people. Jadi bukan masalah restructuringnya, karena sangat teknis sekali. Nah, turnaround. Ya. Apa sih turnaround yang diharapkan kalau kita menerapkan strategi turnaround? Pertama, dapat meningkatkan kesehatan keuangan dan margin operasi organisasi secara signifikan. Ya, kalau kita lihat gambar ya, krisis ya, dan itu akan menyebabkan kita decline. Ya, di dunia kemarin kita lihat mengalami pandemi. Bahkan di Amerika Serikat pun saya lihat banyak toko-toko bahkan restoran juga masih tutup karena mengalami dampak dari krisis COVID-19. Ya. Dan itu yang mengakibatkan bahwa ada perusahaan yang tutup, ada yang juga masih dormant, jadi perusahaan masih ada juga yang memang dia berupaya untuk meningkatkan kesehatan keuangannya dan margin operasi organisasinya. Yang kedua adalah tindakan strategis yang menyediakan sumber daya baru. Jadi jelas kalau kita bicara restructuring, kita berharapkan ada working capital tambahan, kita berharapkan ada tambahan modal, kita berharap ada investor, kita berharap banyak kita harapkan. Bahkan kadang-kadang kita bisa lakukan merger dengan beberapa company lain yang lebih sehat. Jadi yang tindakan strategis yang pertama adalah menyediakan sumber daya baru. Mudah nggak? Tentu jawabannya enggak. Ya, orang kalau ingin membantu suatu perusahaan pasti akan berpikir apa manfaatnya? Apa manfaatnya saya menanamkan dana di perusahaan yang ibaratnya sudah mau mati. Nah, ada ataunya. Nah, ini yang menarik, ini ada ataunya. Ataunya adalah apa? Cara baru untuk menggunakan sumber daya yang ada. Nah, ini yang menarik. Jadi saya melihat bahwa ya memang benar, kita perlu ada restructuring, benar. Ya. Tapi kalau kita tetap menggunakan dengan cara-cara yang lama, apakah kita juga akan bisa membuat kesehatan keuangan kita meningkat atau margin operasional kita juga akan membaik? Ya. Jadi cara baru untuk menggunakan sumber daya yang ada. Ini yang saya persepsikan bahwa cara baru inilah bagaimana kita melakukan transformasi. Cara-cara baru seperti apa? Apakah itu dilakukan cost leadership, efisiensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kepemimpinan strategis untuk menjalankan fungsi. Saya ambil cuma dua nih. Ya. Fungsi yang utama menurut saya, pengalaman saya adalah kewirausahaan dan manajerial. Jadi perlu pemimpin puncak yang sangat strategis. Yang juga mampu melakukan dia sebagai entrepreneur. Bagaimana dia mengembangkan produknya, bagaimana dia datang ke menambah klien dan lain sebagainya. Banyak konsep-konsep tentang bagaimana kita menjadi entrepreneur di dalam perusahaan. Jadi kalau di luar namanya entrepreneur, kalau di dalam namanya entrepreneur, ya. Entrepreneur. Dan manajerial, ini juga menarik. Kenapa manajerial ini perlu? Kita mempunyai kompetensi dari pemimpin untuk menjalankan ini semua, karena kita tahu di dalam manajerial itu nanti akan terjadi cara-cara baru. Ya, tidak bisa dengan cara-cara lama. Inilah kalau kita ingin melakukan turnaround, lebih baik dibanding perusahaan ditutup. Nah, dari tiga hal ini,
Ya. Yang menarik adalah gimana challenge-nya seorang coach. Ya, saya kebetulan pernah membuat jurnal internasional ya, dipublish internasional tentang leader as coach. Tapi saya menarik lagi ini apa iya leader as a coach? Nah, cukup. Ternyata eksekutif as a coach juga memang perlu. Nah, menariknya ya, ini menariknya adalah kalau kita di challenge. Bagaimana Anda melakukan strategi turnaround? Ya, tentu perusahaan yang tadi kan ada restructuring, kita juga butuh sumber daya baru, kita perlu juga tambahan modal dan lain sebagainya. Tapi apa yang saya dapatkan pada saat itu adalah Anda kan coach. Buktikan loh kalau Anda tuh mampu menjalankan semua ini. Ini yang menarik. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya ada dokter sakit, terus wafat, terus kita bilang, loh kan dokter, kok bisa sakit? Kok bisa meninggal? Ya, kalau Anda orang finance misalnya, ditempatkan sebagai CEO, kok bisa? Anda kan selama ini mengatur uang. Coba atur gimana bisa mendapatkan cash. Jadi itu buat saya itu adalah challenge yang terbaik yang pernah saya dapatkan dari shareholder saya ya. Pada saat dia mengatakan Anda kan coach. Ya. Coba Anda lakukan yang terbaik seperti apa. Nah, itulah yang membuat saya mereflektifkan diri, saya melihat bahwa oh iya ya, saya kan coach ya. Jadi kalau saya coach artinya apa? Artinya saya perlu punya state ya. State sebagai as a coach. Saya perlu being as a coach. Who are you? I'm a coach. Coach seperti apa? Coach sebagai fasilitator tentunya ya, facilitating sebagai meta coach. Tapi juga bukan hanya facilitating, tapi bagaimana saya juga sebagai coach mampu mendorong atau menjalankan strategi turnaround ini. Ya, jadi respon saya adalah saya langsung mereflektifkan ke diri saya. Saya kan who are you being a coach. Nah, kalau sebagai coach terus gimana? Apa yang dilakukan? Apa doing as a coach-nya? Apa yang perlu saya lakukan sebagai coach? Ya, kita ingat di meta coach teman-teman itu ada yang namanya matrix. Jadi self saya yang saya perlu meyakinkan bahwa self esteem saya dengan situasi kondisi seperti itu bahwa saya ya being a human, being a coach. Ya. Kemudian saya kan punya power zone, saya punya power, saya punya kekuatan, saya punya SK sebagai direksi, saya punya sesuatu yang bisa saya lakukan. Jadi doing a coach ya, atau kalau di dalam matrix kita bisa lihat bahwa ini adalah power. Ya teman-teman, kalau istilah matrix segala macam itu istilah-istilah di neurosemantik, nggak usah dipusingkan, nanti ikut aja trainingnya. Kemudian yang ketiga adalah ya bagaimana practical business coach-nya. Anda kan selama ini hanya meng-coaching orang supaya orang naik kinerjanya, supaya orang mau melakukan sesuatu. Coba praktekkanlah Anda sebagai business coach. Wah, ini antara sesuatu yang membuat saya termenung juga ya. Gila, gue kan butuhnya duit. Tapi oke, ini challenge ya sebagai being a coach. Nah, buat teman-teman tentunya yang pernah belajar coaching atau tahu coaching yang belum, saya ambil simpel aja ini kalau saya dapat dari Bu Mari itu sederhana aja. Jadi coaching ini bukan menyederhanakan ya, tapi dalam webinar ini ya saya namanya coaching itu adalah percakapan. Karena coaching itu percakapan, maka sebagai eksekutif yang melakukan sebagai coach, maka saya perlu banyak melakukan percakapan. Kepada siapa? Ya tentunya kepada tim, kepada para stakeholder. Nah, yang kedua adalah proses memfasilitasi seorang untuk mencapai tujuan. Tujuan kita apa? Tujuan kita kan melakukan strategi turnaround. Itu tujuannya. Nah, bagaimana saya bisa dapat memfasilitasi sebagai coach dan juga sebagai eksekutif untuk dapat membantu orang mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi ini sangat challenging ya. Tapi coaching itu ya disederhanakan seperti ini aja. Nanti kalau teman-teman dari Coach Irfan dan guru-guru saya ingin menambahkan ya dengan senang hati.
Nah, saya teringat dengan Galileo ya. Galileo ini luar biasa ya. Hidup di tahun 1500 sampai 1600. You cannot teach a man anything. You can only help him discover it within himself. Jadi saya melihat apa iya ya, coaching itu bisa ya digunakan dalam situasi turnaround ini. Bukankah kita lebih banyak kadang-kadang kita bicara life coaching daripada business coaching. Ya. Jadi saya melihat, wah, tahun 1564 aja Galileo sudah berpendapat seperti itu. Saya kebetulan kemarin juga, ini saya tambahan aja, ke Museum Dirgantara Nasional di Amerika Serikat. Saya melihat ya bagaimana ya luar biasa kalau bicara museum di Amerika ya. Dan banyak sekali kita dapat pelajaran dari sini. Ini adalah baju yang dipakai oleh Neil Armstrong pada saat Apollo 15 kalau nggak salah. Dan di sebelah kanan saya ini adalah Apollo-nya, satelitnya. Sebelah kiri saya juga itu terlihat ya gimana dunia itu bisa dimonitor karena sesuatu. Pertanyaan saya waktu itu simpel waktu lihat ini, apakah mereka nggak mengalami turnaround? Bagaimana mengatasi sendiri di dalam alam semesta. Jadi sebenarnya kehidupan kita ini sudah biasa. Ya, dari dulu sering melakukan sedang terjadi namanya turnaround. Dan itu yang menguatkan saya bahwa di dalam turnaround itu kita harus punya spirit. Apa spiritnya? Waktu itu saya cuma mengatakan ada 3. Satu, resilience, ketangguhan. Kita perlu ada ketangguhan. Yang kedua adalah courage, keberanian. Bahkan teman-teman saya, beberapa teman saya menyampaikan bukannya keberanian nih, Pak Riko katanya, tapi nyali. Jadi harus punya nyali dan faith, keyakinan. Itulah spirit yang perlu ada di dalam kita melakukan turnaround. Resilience, courage, dan faith. Ada 3 hal. Dan tentu saja strategi turnaround tadi saya sampaikan ada cara-cara baru. Cara-cara baru berarti apa? Cara-cara baru berarti adanya perubahan. Dan sayangnya banyak orang tidak suka perubahan. Nah, saya hanya mengatakan Anda tidak perlu menyukai perubahan, tapi Anda hanya mau melakukannya. Perubahannya apa? Ya, kalau kita bicara turnaround yang paling gampang sebagai orang people, ya pasti akan dipotong. Nah, yang namanya benefit dan salaries. Berubah. Ada yang suka? Nggak ada yang suka. Ya. Kelebihan karyawan ya perlu dikurangi. Ada yang suka? Nggak ada yang suka. Apalagi kalau Anda punya serikat pekerja, challenging sekali untuk melakukan itu semua. Tapi kita perlu melakukan. Karena ini adalah strategi turnaround yang memang yang perlu kita lakukan sebagai manajemen. Nah, yang menarik adalah saya menemukan bahwa ada perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Ya, manajemen dan kepemimpinan. Bahkan saya banyak literatur mengapa perusahaan-perusahaan Amerika itu hebat-hebat, itu ternyata spiritnya luar biasa. Bahwa kepemimpinan itu adalah sangat penting. Dan menurut hasil survei, saya nggak membawa bahwa survei di korporasi dari semua kompetensi yang sangat penting adalah komunikasi. Nah, di dalam turnaround, komunikasi perlu dibangun dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Apakah dengan para shareholders, apakah dengan supplier, bagaimana kita belum mampu membayar, bagaimana kita perlu melakukan restructuring hutang kita, bagaimana kita juga kepada karyawan, bagaimana dan lain sebagainya. Dan itu kata kuncinya adalah komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu sangat penting. Beruntung, coaching adalah komunikasi. Tadi ada sebut percakapan. Jadi saya beruntung sekali. Beruntung sekali saya dapat belajar tentang coaching, khususnya dengan meta coach. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana saya menggunakan beberapa teknik meta coaching di dalam day to day dalam memimpin turnaround. Karena tadi adalah komunikasi, maka town hall adalah salah satu cara yang paling mudah untuk melakukan komunikasi. Kita perlu terbuka. Ya, turnaround perlu terbuka terhadap karyawan, apa akan terjadi dan seperti apa dan lain sebagainya. Dan tekniknya tentu kita mulai challenge dan provokatif. Ya. Apa pentingnya sih kalau kita perlu melakukan turnaround? Apa pentingnya perusahaan ini tetap perlu ada? Kan kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Apa dampaknya? Ya. Jadi inilah saya men-challenge mereka dan mereka menuliskan beberapa
pemikiran dia seperti apa. Nah, ini udah mulai saya menggunakan teknik-teknik coaching ya. Bagaimana salah satu teknik jenis conversation di dalam meta coach itu adalah melakukan challenge. Jadi itu yang mulai kita lakukan. Karena tadi Anda kan sebagai coach, ya restructuring finance misalnya belum terjadi. Jadi yang perlu kita lakukan tadi cara-cara baru. Nah, saya dapatkan juga, ini saya ngambil dari bukunya Manual SEMC dari Michael Hall. Jadi Harvard Business Journal itu menuliskan Question to Executive Having Received Coaching. Jadi mereka melakukan survei dan pertanyaan kepada para eksekutif yang setelah merasakan di coaching, what do you want in a coach or from coaching? Dan konsisten selama beberapa tahun, jawabannya hanya 2. Ya, someone ya merasa diperhatikan, ya, ada care about me and someone who will challenge me. Jadi ada 2. Dengan melakukan coaching, orang merasa diperhatikan, merasa disayang, ya. Challenge yang kedua adalah orang senang di challenge. Ya, kalau dalam Radical Candor itu namanya ya challenge with passionate. Ya, jadi bagaimana kita men-challenge dengan kasih sayang. Nah, ini juga yang ada di dalam teknik di dalam meta coach system. Ya, bagaimana kita men-challenge, tapi challenge-nya itu tujuannya untuk orang dapat melakukan perbaikan dalam kehidupannya. Nah, karena hal yang demikian, maka saya ingin menyampaikan bahwa apa sih manfaatnya sebagai meta coach? Saya beruntung ya dapat belajar tentang 7 basic skill. Ini namanya juga basic skill. Berarti masih banyak skill-skill lain di meta coach yang sebenarnya dapat kita gunakan yang lebih powerful. Tapi dalam sesi ini saya hanya mengambil dari 7 basic skill ini. Pertama apa? Ya, supporting, listening, questioning, meta question, inducing, giving feedback, dan receiving feedback. Mungkin teman-teman kalau yang di sini ada hadir tidak pernah merasakan tidak bahwa saya melakukan hal ini semua. Ya. Jadi seperti itu. Nah, supporting itu apa? Buat teman-teman yang belum mengenal meta coach ataupun teknik-teknik lain. Jadi supporting adalah memberikan dukungan dengan menunjukkan sikap dan perilaku tertentu. Tujuannya agar kawan bicara, saya menggunakan kawan bicara ya. Jadi saya tidak menggunakan kata coaching, tapi saya menggunakan kawan bicara, itu dapat lebih terbuka dan memberikan informasi dengan nyaman. Ya, tekniknya seperti apa nanti sesi lain bisa dipelajari. Listening, jadi listening ini mendengarkan. Jadi antara listening dan hearing kan ada 2 hal yang berbeda. Mendengarkan bukan hanya sekedar dengar, ya, tapi menyimak. Sehingga kawan bicara kita merasa dihargai dan suasana percakapan lebih dapat terbuka. Skill yang ketiga adalah questioning. Ya, seorang coach mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. The good leader asking the great question. Ya, itu kata beberapa penulis yang top ya, kayak Maxwell. Pertanyaan adalah kalimat yang kita ungkapkan atas hal apa yang terlihat untuk mendapatkan keterangan atau informasi dan pernyataan yang terdengar dari kawan bicara. Namun tidak lengkap. Ini artinya gini, kalau kita kan bilang questioning itu ada sesuatu yang kita ingin tahu atau kita ingin men-challenge atau ingin mengklarify apa yang disampaikan oleh kawan berbicara kita atau coach kita. Nggak mudah memberikan questioning. Saya tahu ya, banyak orang bertanya sekedar bertanya. Ya, padahal jawaban yang terbaik kita dapatkan karena hasil pertanyaan yang baik atau yang lebih great. Kemudian meta question, inilah ciri khas dari meta coach yang tidak dimiliki oleh dari metode coaching lainnya. Hanya ada di meta coach. Karena neurosemantik jelas itu elevator dari NLP di mana meta stating maupun meta question itu ada di situ. Buat teman-teman yang pernah belajar tentu masih ingat tentang meta question ini. Ya, meta question ini kita gunakan questioning juga, tapi ini adalah untuk mengetahui mindset seseorang ya, atau kawan bicara kita. Apa sih mindsetnya selama kita berbicara tentang itu? Kemudian inducing state. Nah, kalau kita tahu state adalah pikiran, perasaan, dan badan itu menjadi satu. One body system. Jadi pikiran kita bisa mempengaruhi badan kita, bisa tubuh kita, bisa mempengaruhi juga perasaan kita.
Jadi state ini juga adalah hanya ada bukan hanya ada di MetaCoach ya. Ya jadi yang kita bisa gunakan untuk lebih membuat powerful dari pertanyaan yang kita ajukan kepada kawan bicara kita sehingga mereka bisa mendapatkan insight dari apa yang kita tanyakan. Karena insight yang didapat kita berharap bahwa itu akan membuat ada dorongan untuk melakukan perubahan yang menjadi lebih baik. Nah, giving feedback ini jelas ya. Giving feedback ini kalau bicara tentang leadership, ya, yang menarik adalah orang lebih senang memberikan giving feedback daripada receiving feedback. Tapi di skill MetaCoach ini kita punya dua, yaitu giving feedback, memberi umpan balik dengan tujuan membangun dan disampaikan secara deskriptif berdasarkan apa yang dilihat dan didengar dan bukan evaluatif. Jadi kasih giving feedback itu benar-benar yang ada faktanya, ya. Grounded ya, ada faktanya, sesuai. Bukan sesuatu yang sekedar evaluatif tadi. Dan yang menarik juga adalah receiving feedback ya, menerima umpan balik dengan tujuan agar tercipta keterbukaan. Banyak pimpinan juga kadang-kadang nggak mau mendapat receiving feedback. Jadi dia merasa bos susah. Tapi di dalam turnaround kita perlu bersama-sama. Kita perlu dengan satu tim bersama-sama. Dan ini saya juga ambil dari buku SMC. Jadi seven skills yang tadi saya sampaikan itu kalau kita bicara piramid, kita bisa lihat segini. Outcome adalah tujuan karena coaching adalah untuk mencapai sesuatu tujuan. Ya, tentu sebagai eksekutif atau kan sebagai leader tentu punya tujuan apa yang ingin dia harapkan. Jadi inilah cara penggunaannya. Bagaimana kita melakukan questioning, meta question, kemudian juga state in use itu seperti itu, kemudian ada mirroring waktu kita supporting dan lain sebagainya. Dengan konsep seperti ini ya, supporting dan listening itu saya sih boleh nggak boleh kata pakai sih, mau Bu Mar dimarahin. Saya sih yakin ya bahwa kalau Anda memimpin dengan model yang seperti ini, Anda akan mendapatkan benefit yang luar biasa yang Anda nggak duga-duga. Karena kita nggak tahu, manusia kan punya pikiran, punya perasaan, dan kita nggak bisa mendeteksi itu semua, kecuali dengan melakukan dengan teknik coaching. Nah ini terakhir dari saya, karena waktu kita terbatas, nanti kita diskusi. Ini saya menggunakan nama saya, ini mohon maaf karena supaya tidak rancu bahwa ini bukan dari Michael Hall, tapi saya hanya menjelaskan bahwa teknik coaching itu semua ya itu dari MetaCoach system. Nah, aplikasinya yang tadi as a coach practical bisnisnya, inilah yang saya lakukan. Ya, mungkin teman-teman juga tidak pernah melihat diagram ini karena memang saya nggak pernah perlihatkan, baru hari ini saya menyampaikan. Ini yang dapat saya lakukan dan banyak saya membaca beberapa buku juga ya hampir rata-rata juga para pemimpin juga melakukan seperti ini. Jadi tentang people, yang di-coach kan people. Bukan bendanya tapi people-nya. Jadi pertama yang saya lihat adalah di dalam turnaround itu perlu ada disiplin. Disiplin tentang apa? Disiplin tentang organisasi. Disiplin tentang bagaimana menjalankan mempunyai SOP yang berquality. Bagaimana disiplin juga menjalankan apa yang sudah dibuat di dalam SOP. Itu yang sederhana masalah SOP aja, masalah sistem. Nah, dengan tidak disiplin, apa yang terjadi? Ya, cost kita bisa bertambah. Ya, pelanggan bisa juga tidak puas dan lain sebagainya. Jadi pertama disiplin itu menjadi penting buat saya pada saat itu dan bahwa kita perlu melakukan disiplin. Tekniknya gimana? Ya tekniknya di coaching. Disiplin itu kan pertanyaannya gini, karyawan pada saat masuk itu kan baik-baik semua. Ya, kenapa pada saat kerja 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun berubah? Jadi tidak baik atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi itu yang membuat saya membuat saya perlu melakukan disiplin. Itu jadi area pemikiran saya. Kemudian karakter. Ini juga bisa jadi debat tentunya. Ya boleh aja teman-teman kalau mau menguji ya. Karena karakter, memang karakter bisa dirubah. Karakter kan sesuatu yang permanen. Ya, ada trait ya apakah itu sebenarnya. Saya ingat bahwa ya ada satu dari Stephen Covey mengatakan bahwa awalnya adalah kebiasaan, lama-lama kebiasaan itu menjadi karakter. Ya, dan di dalam turnaround itu tentu banyak kita lihat tiba-tiba orang yang tadinya manis menjadi tidak manis. Karena apa? Karena dilakukan suatu reorganisasi.
yang tadinya jabatannya A jadi B atau jadi C atau ada pergeseran dan sebagainya, kan itu nggak nyaman. Jadi kita lihat banyak sekali karakter-karakter yang tidak memberdayakan itu muncul. Nah, itu juga kita perlu ngobrol sambil kita lakukan coaching. Kita ingat buat teman-teman di neurosemantik ada namanya APG ya. Di situ kita bisa lihat apakah karakter ini atau mindset ini akhirnya itu mempunyai sesuatu pemikiran, konsep, kemudian membicarakan belief-belief yang tidak berguna, yang buat dia di dalam organisasi. Itu juga kita buat coaching. Kita kan nggak bisa main pecat semua orang. Ya, apalagi kalau itu talent, orang-orang terbaik. Ya, tapi yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan coaching dan membuat dia menjadi lebih efektif di dalam program turnaround ini. Yang ketiga adalah motivation. Ya, motivation juga sama. Nah, ya pastilah. Saya katakan pasti karena memang siapa sih yang mau kenikmatannya berkurang? Siapa sih yang mau melihat gonjang-ganjing tentang situasi perusahaan? Pasti itu saya mau pakai kata pasti ya. Banyak orang yang akan terpengaruh dengan hal seperti itu. Motivasinya juga akan menjadi terganggu. Oleh karena itu juga ini perlu dilakukan coaching. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang performance. Ingat, turnaround tujuannya adalah meningkatkan kinerja. Nah, bicara tentang performance ini menarik sekali. Karena ini sangat teknis dengan bisnis. Bagaimana mencapai outcome. Kita tahu dalam coaching, ya kita tahu ada posisi yang sekarang, yang current, kemudian yang buat ke depan seperti apa for the future. Kita lihat bahwa bagaimana mereka membuat KPI, membuat OKR, ya, Objective Key Result, menyusun, dan mereka bagaimana mau menjalankan. Kita ingat bahwa kita punya salah satu pattern di APG itu namanya mind to muscle, knowing gap, ya, knowing gap. Jadi antara pengetahuan dengan apa yang kita doing itu ada gap. Dan ini yang menarik ya, dalam situasi turnaround banyak orang-orang hebat tiba-tiba tidak terlihat hebat. Ya, karena berbagai hal. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan asking question, bukan hanya telling. Ya. Kalau kita kan lebih banyak bos itu menjadi telling, ya, tapi kita asking. Ya, bagaimana performance yang diinginkan itu bisa terjadi, yang signifikan, bahasanya signifikan. Kemudian saya ingat juga di sini di Amerika Elon Musk, ya, dia mengatakan bahwa saya akan membuat artificial human untuk menghadapi dari penjajah-penjajah dari planet, berpikiran di atas kemustahilan. Nah, jadi dengan demikian bahwa saya ingin menggarisbawahi bahwa seseorang pemimpin ya, itu jika memiliki kompetensi sebagai coach itu akan tentu punya efek yang signifikan di dalam memimpin organisasi. Khususnya tadi dalam konteks ini adalah bagaimana meta coach itu mempunyai teknik-teknik, skill, mempunyai model-model, ya, dan mempunyai cara-cara yang sudah teruji ya, menurut saya sudah teruji itu bisa powerful digunakan buat kita semua. Sehingga turnaround ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Kalau ditanya berapa lama turnaround ini akan selesai, semuanya tergantung. Kita lihat IBM mengapa lama melakukan turnaround, karena dia ingin mempertahankan beberapa values atau culture yang ada. Jadi membuat lambat turnaround itu adalah ya transformasi itu sendiri. Seberapa jauh orang mau melakukan transformasi. Jadi itu dari saya, Bu Fibra. Terima kasih karena sudah hampir 30 menit ya. Terima kasih. Jadi kalau ada yang ingin ditanya atau diskusi, boleh kita diskusikan. Baik, Coach. Terima kasih. Oke, teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman silakan. Kalau enggak, Coach, jadi apa? Saya mungkin sedikit tanya gitu ya, tertarik nih. Banyak boleh. Ya, ketika mengatasi bisnis yang menurun gitu ya, dan karyawan itu merasa mungkin khawatir gitu ya, merasa masa depannya tidak lagi aman gitu ya.
Itu sebagai leader apa coach yang dilakukan ya menggunakan coaching method ini untuk membuat teman-teman di perusahaan itu semangat lagi gitu ya, dan tadi memiliki disiplin, memiliki tadi karakter gitu ya yang diharapkan gitu coach. Ya, saya jawab dengan apa yang digunakan di teknik meta coaching atau meta coaching system ya. Tentu dalam tadi 7 skill itu. Yang menarik adalah tadi coaching itu kan percakapan. Jadi kalau kita khususnya kepada tim leader ya, tim inti, itu kita melakukan percakapan yang bukan percakapan biasa, tapi percakapan coaching. Tapi memang tekniknya bukan nggak bisa. Saya jarang sekali menggunakan kecuali saat-saat tertentu ya. Kalau orang memang ingin di coaching serius, bukan serius maksudnya benar one on one. Tapi saya biasanya lebih banyak kayak ngobrol aja. Tapi teman-teman saya sudah banyak ngerti. Wah, belum mulai di coaching nih. Ya. Jadi teknik coaching itu bukan hanya dapat digunakan kepada karyawan, kepada klien juga saya sering melakukan coaching kepada mereka. Tujuannya apa? Tujuannya asal kita membuat engage kepada mereka. Jadi kalau tadi pertanyaannya seperti apa melakukannya, ya tadi dengan coaching, dengan 3 hal tadi itu Bu Fibra. Jadi kalau motivasi, ya motivasi kan naik turunnya. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya namanya high intention kita, seperti apa? Nah, the high intention itu yang saya coba, saya bawa kepada mereka untuk mereka menyadari apa sih pentingnya kita melakukan turnaround. Kalau itu nggak penting kan gampang, nggak usah ikut turnaround lah. Nanti juga kalau dipecat dibayarin PHK dibayarin pesangon. Saya challenge lagi, emang punya duit bayar pesangon? Mikir lagi kan. Nah, saya ingat bahwa sebentar, ya biasa tugas ngantar cucu. Jadi hari ini nggak ngantar cucu. Sorry. Coach, saya izin ambil ini dulu, colokan lowbat, benar ya? Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi pertanyaannya ya tadi dengan model yang 4 tadi kan, bagaimana mengcoaching tentang kedisiplinan. Jadi memang menariknya adalah antara telling dan asking tadi. Jadi kalau asking ya bukan berarti juga sebagai leader nggak pernah melakukan telling, ya telling juga perlu. Ya, jadi seperti itu. Ini ada Coach Anta nih. Izin menanya boleh Coach? Boleh. Siapa nih? Pak Mingki? Siap. Wah, suaranya siapa? Ini pengganti saya nih di Purantara. Beliau adalah CEO di pengganti saya. Talent saya, kadang saya. Silakan Coach. Silakan Pak Mingki. Ya. Oke, terima kasih. Saya akhir-akhir ini sudah semakin sering menggunakan metode coaching yang tentunya diajarkan oleh Coach Rico. Ya, nah ada beberapa challenge yang saya temui. Salah satunya dalam memaintain ritme saat kita melakukan coaching ya. Kira-kira apa poin yang bisa Coach Rico sarankan untuk membuat sesi coaching itu bukan menarik, jadi membuat mereka yang kita coach itu benar-benar interest untuk stay dan tidak bosan. Karena cenderung setelah kita semakin malah dalam kita membahasnya, ada kecenderungan yang saya rasakan dengan beberapa orang itu mereka ingin buru-buru akhirnya untuk menyelesaikan sesi itu. Kira-kira apa tipnya Coach yang bisa di sini? Terima kasih Coach. Ya, nanti boleh dibantu dengan teman-teman di sini, banyak yang ahli ya dalam meta coach, dari Coach Irfan, Bu Mariani atau Pak Bas. Jadi memang mungkin sama kayak ngelihat gini Pak Mingki. Kalau kita lihat chef kita, ya apakah siapapun ya, eksekutif chef kita, itu waktu dia membuat adonan cepat nggak? Atau dia melakukan sesuatu, dia nggak pakai mikir ya. Seperti apa? Nah, jadi yang saya ingin sampaikan bahwa ya keterampilan coaching itu namanya juga keterampilan, terus sering dilatih dan ada ilmunya. Ya, jadi bukan hanya ngobrol biasa.
kita tadi saya nggak menyampaikan bahwa kita perlu lakukan framing. Masih ingat Pak Mingki framing? Siapa yang bisa membuat frame, dia menguasai situasi. Ya, masih Jadi ingat. kita berbicara sesuai dengan konteksnya. Itu satu. Yang kedua juga kita berbicara itu ada waktunya, ada frekuensinya. Kalau kita ngomong ya paling 30%, mereka 70%. Karena kalau kita terlalu banyak ngomong, cenderungnya akhirnya jadi telling. Kecuali kita lagi mentoring. Jadi perlu dibedakan sebagai business leader, kita tahu kapan kita meng-coaching dan kapan kita tahu mentoring. Saya ingat Bu Mar sering menyampaikan bahwa ada coaching yang C-nya kecil. Ya, ada intervensi, ada mentoring. Jadi itu yang kemudian juga perlu ada building rapport. Building rapport adalah situasi gimana dia nyaman, mereka nyaman ngobrol sama kita. Pak Mingki masih ingat saya biasa sering membuat joke-joke ya, lelucon-lelucon dan lain sebagainya. Bahkan dengan meeting dengan shareholder saja mungkin pada ketawa dan lain sebagainya. Ya. Itu yang membuat orang merasa nyaman pada saat kita menyampaikan apapun. Karena leader is influencing. Jadi leader itu adalah mempengaruhi. Nah, cara mempengaruhi kalau tadi kami sampaikan ya bisa ada dua, ya dari komunikasi dan dari state. Kalau state kita marah-marah, state kita nggak nyaman, pasti yang akan didapat itu mereka juga akan merasa seperti itu. Jadi sebagai leader ya, apalagi turnaround, apapun yang terjadi, saya sering sampaikan, ada Citibank depan nagih kartu kredit, ada supplier marah-marah, state kita tetap yakin gitu. Ya faith kan, yakin, keyakinan. Jadi itu yang akan membawa aura di dalam organisasi melihat bahwa pemimpinnya aja yakin. Ya, Pak Mingki bisa lihat apa yang dilakukan pada saat Qatar. Ya, jadi ya emang saya ahli penerbangan nggak juga, ahli catering nggak juga, tapi saya punya keyakinan itu state. Ya, nanti seperti itu Pak Mingki sehingga karena saya tidak tahu persis apa yang dibicarakan dan apanya, hanya ya coaching itu kan kita tidak masuk ke kontennya, tapi kita ke konteksnya. Jadi itu yang membedakan. Jadi antara coaching dan mentoring, ya C kecil tadi. Thank you Pak Mingki. Oke. Thank you Coach. Sangat enlightening. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain teman-teman? Ini makin menarik ya. Ini ada Coach Anta raise hand nih. Oh, Coach Anta, silakan nih, sahabat saya juga nih, sahabatnya Ciko nih. Saya turunkan ya, udah pegel tangannya dari tadi ya. Oh, nggak lihat, sorry, maaf Coach. Kak Riko, saya pengen, ini menarik ya, artinya saya kan googling nih, kalau turnaround itu di sini saya temukan, is the financial recovery of a poorly performing company. Yes. Nah, apakah memang turnaround itu spesifik di financial recovery, memang untuk itu yang pertama, tinggal ya dan tidak ya. Yang kedua adalah, jika iya itu tentang financial recovery, maka target yang strategis untuk dilakukannya coaching itu kepada siapa saja dan mengapa, Kak? Oke. Saya menjawab sambil menyampaikan apa yang tadi saya sampaikan di slide ya, Pak, ini supaya runut. Jadi memang menarik. Jadi turnaround itu tentang kinerja perusahaan kalau di organisasi. Tapi kehidupan kita juga ada turnaround. Tadi saya sampaikan, saya ke Washington DC juga turnaround. Yang dapat penghasilan nggak dapat penghasilan. Yang dari dekat dengan komunitas enggak, sesuatu yang baru. Ya, ingat kita ada teori comfort zone, ada learning growth, ada juga dengan tentang growth itu sendiri. Ya, jadi benar kinerja perusahaan. Turnaround strategi itu ya tadi saya sampaikan yang saya yakini ya. Mudah-mudahan ini juga kan akan berkembang. Ada dua restructuring. Restructuring itu financing dan transforming. Nah, coaching ada di mana tadi pertanyaan? Restructuring ini kan ya bisa dilakukan oleh konsultan, bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kita sebagai coach tentunya saya dalam konteks malam ini adalah membuat transformasi. Restructuring apapun dilakukan, kalau people dia tidak dapat melakukan transforming juga nggak akan berhasil. Karena people itu menentukan mindset, menyangkut dengan culture dan lain sebagainya, nggak mudah. Ya, uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Tapi people tanpa uang juga tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Jadi dua-duanya perlu berjalan. Jadi company from loss to profitability. Itu saya jawab.
Yang kedua, ini Coach Anta teman saya. Jadi tindakannya sadis, menyediakan sumber daya baru. Jelas sumber daya baru apa? Capital, working capital, resources baru, supplier baru, dan lain sebagainya. Gimana kalau supplier yang nggak mau ngirim karena kita banyak hutang banyak? Problem nggak? Problem. Apa bisa mudah dapat menyediakan sumber daya baru? Nggak mudah. Apa bisa di coaching? Bisnis ya. Coachingnya tentu bukan hanya coaching life coaching, tapi bisnis coaching. Tapi bisnis coaching kan ujung-ujungnya apa? Uang. Menguntungkan nggak para investor untuk menanamkan uang di situ? Nah, ada cara baru. Atau, nih kata-kata atau, cara baru untuk menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada apa? Yang existing. Kita masih punya people, kita masih punya equipment, kita masih punya klien, kita masih bisa dapat sumber-sumber raw material yang masih dapat bisa ada yang percaya sama kita. Jadi saya melihat bahwa turnaround ini yang paling efektif memang ada sumber daya baru yang tadi financial dan sebagainya. Nah, kalau tadi pertanyaan yang perlu di coaching siapa? Dalam konteks malam ini saya sesuai dengan menggunakan model saya, itu tentu people yang ada di dalam perusahaan. Karena people dalam perusahaan juga kan akan berinteraksi dengan investor. People dalam perusahaan juga akan menjadi tim bagian dari restructuring. Nah, tim-tim yang mengalami yang ada di dalam tim restructuring ini juga tentu kan perlu dilakukan coaching. Supaya apa? Motivasinya juga tetap ada, semangatnya tetap ada. Ujungnya apa? Ujungnya adalah untuk kebaikan buat semua stakeholder tentu. Kebaikan buat karyawan. Allah akan memberikan kebaikan di atas kebaikan. Jadi itulah yang mendasari bahwa saya melihat bahwa ya restructuring pasti ya, dan itu pasti akan ada tim-tim finance yang dimaksud. Tapi tim finance kan juga people yang dari dalam internal ya, kecuali eksternal. Seperti itu. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah tentu kita berharap cara-cara baru mendapat customer yang baru atau meretain customer yang udah ada. Itu challenging juga. Karena terkait apa dengan resources yang terbatas, apakah kita mampu memberikan terbaik kepada pelanggan kita? Jadi seperti itu. Kalau kita lihat kisah-kisah company besar seperti Starbucks, seperti Delta Airline, kemudian beberapa company yang berhasil melakukan turnaround juga ya seperti itu. Ya, jadi people juga menjadi penting, dan ya coaching kita bicara tentang people. Coaching seperti itu. Itu Coach Anta yang dapat saya ini. Kalau mohon ini tanggapannya juga kalau memang seperti itu. Oke, terima kasih Coach Riko atas jawabannya. Coach Anta, kalau kira-kira ada pertanyaan lanjutan atau kita bisa move ke, ini ada komen dari Pak Bas nih. Turnaround keputusan decision policy yang dipilih ketika arah tujuan menuju indikasi tidak tercapai untuk semua sektor yang ada. Ini komen atau pertanyaan Coach Bas? Silakan. Mungkin dibuka aja mic-nya. Pak Bas, komen. Oke. Baik, silakan. Jadi menarik sekali ya Coach Riko. Jadi dalam turnaround ini ketika kita bicara coaching, kita nggak hanya bicara ya secara umum hanya atasan saja gitu ya, tapi juga justru semua anggota dari organisasi itu ya yang menjadi ya target untuk sebetulnya melakukan conversation tadi gitu ya, melakukan conversation gitu ya, kemudian membangun rapport, hubungan yang baik gitu ya, kemudian kita state-nya sebagai leaders dan juga coach itu adalah yakin gitu ya bahwa turnaround ini bisa dilakukan. So teman-teman ada pertanyaan lain lagi mengenai turnaround, karena tadi turnaround tidak hanya ada di perusahaan, juga dalam kehidupan. Mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk mengetahui apa sih bagaimana coaching ini bisa membantu gitu ya proses turnaround dalam kehidupan dan juga organisasi. Silakan pertanyaan berikutnya. Atau mungkin komen dari teman-teman, apakah ada yang pernah memiliki
pengalaman yang sama dengan Coach Rico gitu ya. Jadi ya Coach Rico kebetulan juga saya mengalami situasi yang sama gitu ya. Perusahaan sedang dalam kondisi yang kurang baik karena ya adanya krisis di Eropa sekarang gitu ya. Dan memang mungkin saya punya pertanyaan nih ya sambil menunggu pertanyaan lain. Oke, ini apa nih? Kalau nggak ada saya mau. Oh, ada question lagi ya? Coach Anta mau nanya katanya. Oh iya. Iya, silakan Coach Anta. Saya ini kan Kak Riko kasih ranah ke konsep ya. Maksud saya apakah boleh malam ini dikasih tips ya secara kontekstual. Kebetulan saya juga baru sedang ada perjalanan sama sebuah perusahaan memberikan coaching. Mereka berkata bahwa kita mau turn around secara sales results untuk produk-produk tertentu dan terpilihlah ada 6 orang. Maka secara kultur mereka masih berpikir bahwa coaching itu untuk low performance. Ya, itu pertama yang maksud saya sebenarnya sebagai coach, saya memberikan masukan kepada mereka bahwa betul kita mau turn around, betul coaching bisa menolong mereka yang low performance. Namun apakah Kak Riko pernah punya pengalaman bagaimana supaya di ruangan itu ketika initial meeting, saya kan minta mereka jelaskan kenapa coaching terjadi, lalu kenapa dipilih mereka berenam, apa yang terjadi, supaya tidak ada merasa bahwa saya ini memang low performance dan saya yang jadi punya masalah. Saya mau begini. Nah kemudian yang kedua, saya mendapati juga ternyata low motivation-nya mereka itu ada sistem-sistem mekanisme kayak misalkan anak buah bisa langsung ke bosnya ke atas, sehingga kalau lo udah handle ya silakan handle aja lah, ya kan? Artinya sebenarnya ini bosnya juga butuh di coaching ini kalau kita mau ngomongin turnaround. Ya. Jadi dalam hati kecil tuh saya menyadari bahwa ini ada juga di sana, ya di bosnya. Nah, bagaimana mengkomunikasikan kalau tips dari Pak Riko untuk turnaround ini supaya jangan seperti seolah-olah di-blame kepada beberapa orang saja bahwa ini nih butuh turnaround, lainnya enggak gitu. Thank you Kak Riko. Oke. Ya, kata turnaround itu kan kalau kita lihat kan terjadi karena memang ada krisis ya. Kalau bukan krisis ya bukan turnaround. Kalau kita mau pivot misalnya ada stream revenue baru ya itu hal yang berbeda. Jadi kalau turnaround itu memang saya gambarkan tadi kalau di slide itu kan seperti kapal yang memang akan karam. Jadi itu yang konsepnya seperti itu. Makanya strategi turnaround seperti itu. Ya. Tapi kalau dia masih punya financial yang masih bagus, kemudian dia juga masih bisa creating the new product, bisa dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu persis ya Kusanta ya seperti apa. Tapi itu ya coaching yang kita bisa lakukan tuh ya kayak business coaching aja, ya performance coaching yang biasa kita lakukan. Tapi ini kan situasi yang ya eksekutifnya juga bisa mental. Bukan hanya karyawan, eksekutif juga mental. Makanya tadi spiritnya tadi saya bilang ada 3 ya. Mungkin Pak Mingki juga bisa nanti memberikan masukan ya supaya bagi memperkaya apa yang saya sampaikan. Pertama adalah resilience ya. Kita perlu tangguh. Ya, pemimpin perlu tangguh dulu, jangan hanya minta ke karyawan yang tangguh. Kan itu state. Kalau pemimpinnya loyo, cemas, gimana employee-nya mau memiliki itu? Jadi yang kedua adalah spiritnya kita punya keberanian. Nah keberanian ini diuji. Kalau nggak low performance dalam keadaan turnaround, ya diselesaikan, parkir. Ya, pengalaman saya dengan Pak Mingki ya dengan beberapa direksi waktu itu kita melakukan merumahkan 100 orang. Belum pernah terjadi. 100 orang permanen kita rumahkan. Hanya dikasih hanya untuk bayar BPJS saja. Dan itu pun kita cicil. Gak punya duit. Jadi yang low performance sudah selesai aja. Ngapain dipikirin? Ya, kalau keadaan krisis loh. Yang perlu kita coaching apa? Ya talent-talent yang masih mau bertahan di dalam perusahaan. Kan kita bicara talent management, kita bisa succession plan. Nah ini dibuktikan. Makanya Anda kan coach. Coba buktikan Anda mampu menjalankan. Ya, kalau saya kan selama ini hanya coaching, orang minta kasih coaching, tapi sekarang kita menjalankan.
Seperti kayak tadi, kok dokter bisa sakit? Kan profesinya dokter, kok bisa sakit? Ya, gimana? Nah, jadi seperti itu kalau saya menangkap ya, karena saya tidak tahu seperti apa. Jadi kalau tadi sampai dibilang kan atasan dengan bisa nyuruh segala macam, berarti kan organisasinya masih normal. Kalau nggak normal nggak mungkin ada kalimat seperti itu. Lu nggak ikutin gue, strategi gue, ya udah selesai. Karena kan hidup dan mati ini. Kalau nggak, ya di dormen. Tadi pertanyaan Pak Bas, kriterianya apa di dormen? Di dormen itu ya itu banyak hal Pak Bas. Ya, misalnya kalau kita masih punya hutang-hutang pajak dan lain sebagainya. Dan company itu perlu tetap ada, tapi bisnisnya sudah kita close. Ya, atau tutup sama sekali. Jadi ini kita bicara turnaround di organisasi yang benar-benar ya tadi ada kinerjanya semakin buruk. Jadi dari saya seperti itu. Nah, people-nya apa ya? People-nya mengikuti. Kalau enggak ya gimana Pak Mingki? Bisa nambahin ini buat Pak Anta nih. Saya terima kasih nih Pak Mingki hadir. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Intinya memang yang harus kita fokuskan adalah talent pool kita, terutama pada saat krisis, karena pada saat krisis itu memang akhirnya teruji. Semuanya jadi benar-benar teruji. Jadi kita benar-benar quote unquote kelihatan aslinya dari masing-masing tim yang ada. Dan memang pada saat kita mengambil keputusan beda ya dengan kita ambil keputusan pada saat surrounding kita baik-baik saja, dan pada saat kita menghadapi challenges. Dan tadi yang seperti dikatakan Coach Rico itu yang perform, yang teruji, yang perform itu ternyata belum tentu pada saat masa susah itu bisa melewati ujian. Jadi ujung-ujungnya memang resilience itu benar-benar menjadi kata kunci yang harus kita monitor di tim kita. Perseverance dan resilience. Itu mungkin Coach dari saya. Oke. Jadi seperti itu Coach Anta ya. Jadi memang dalam kita melakukan coaching ya semua stakeholder tadi saya sampaikan. Bahkan kalau boleh ya shareholder juga kita perlu coaching, tapi coachingnya kan bukan berarti kita one on one dengan teknik-teknik yang tadi saya sampaikan. Karena di dalam bisnis organisasi kita sebagai coach itu ya perlu tidak terlalu kentara kita melakukan coaching. Nah itu aneh, itu ya menariknya seperti itu. Jadi apakah menjawab Coach Ananta, apa masih perlu ada lagi diskusinya? Silakan. Oke, silakan teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan. Kita masih punya waktu, ya masih cukup banyak waktu. Bu Laksmi nggak ada pertanyaan, Bu Laksmi. Pak Chandra yang masih struggle menjalankan beberapa turnaround di anak perusahaan. Mas Haji tuh, Pak Haji, silakan. Ya, Pak Haji, silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Coach Rico. Terima kasih juga Bapak dan Ibu semua, salam kenal. Tadi saya melihat dari slide dan juga penjelasan dari Coach Rico ya, disampaikan bahwa perlu sebuah keberanian ya dengan dari materi ini. Salah satunya tadi perlu keberanian. Nah, di mana apa yang saya hadapi adalah keberanian di corporate itu kan perlu juga didukung oleh kompetensi-kompetensi yang untuk untuk memberanikan diri supaya dapat istilahnya melakukan eksekusi gitu. Nah, tadi juga saya dengar cerita dari Coach Rico ketika karyawan itu saat waktu masuk itu semua karyawan baik, orang baik. Ya, namun kemudian seiring berjalannya waktu 1 tahun hingga sampai 5 tahun bahkan 10 tahun kemudian ada tadi saya lihat ada motivasi. Nah, itu kemudian ada penurunan di motivasi dan sebagainya. Nah, seperti apa dan bagaimana membuat
karyawan yang mungkin demotivasi, kemudian kita bisa lakukan motivasi, dan itu bisa kena kepada si karyawan-karyawan tersebut, karena tidak sedikit juga karyawan yang mungkin mengalami hal itu. Dan tentunya kalau saya di bagian learning and development memiliki batasan-batasan juga ketika melakukan hal itu untuk mendobrak bahwa terdapat gap itu dan bagaimana untuk membangun itu, untuk melakukan eksekusinya. Itu Coach. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi ya tentu keberanian terukur ya. Kalau keberanian nggak terukur kan jadi nekat. Jadi dibedakan antara berani dan nekat. Tentunya seorang leader kan perlu punya kompetensi. Ya, kompetensi itulah yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh tindakan yang dilakukan. Jadi itu saya jawab tentang keberanian. Karena sebagai leader kan kita diberikan amanah dan mandat untuk mengatur orang. Ya, jadi bedanya pimpinan dan bawahan masalah di kalimat di suku kata di dan me. Kita menyuruh bukan disuruh. Nah, karena kita menyuruh itu kan teknik-teknik organisasi leadership yang lama, yang baru kan melakukan influencing. Nah, influencing itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan teknik coaching, dengan asking. Ya, coba kita gue minta dong bukumu. Itu kan telling ya. Tapi kalau kita bilang, bolehkah saya mendapatkan bukumu? Itu kan asking. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, kedua, saya menjawab tentang motivasi. Ya sama kayak anak. Anak dilahirkan semua kan baik. Tapi kenapa ada anak yang bandel? Padahal rahimnya sama adiknya, sama kakaknya. Kan berarti ada sistem yang dapat mempengaruhi dari eksternal, ya dari orang tua dan sebagainya. Di organisasi juga sama. Eksternal sistem itu apa ya, culture dan lain sebagainya. Tapi di dalam neurosemantik dan meta coaching kita tahu bahwa semua berasal dari diri sendiri. Ya, karena ya kita punya self esteem. Kita punya sesuatu bahwa kita tidak dipengaruhi oleh orang luar, dari inside ke outside. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita komunikasikan dengan teman-teman? Kita perlu cari. Apakah dia termotivasi itu karena masalah dari outside? Apa dari inside-nya dia? Nah, kalau dari insight-nya dia ya, kita melakukan percakapan-percakapan yang dapat menggugah. Itu ada meta cohesion dan sebagainya. Yang menggugah, apakah masih penting bekerja di sini? Dan buat saya, leader itu nggak perlu dimotivasi. Karena leader ya udah bisa memotivasi dirinya. Kalau leader nggak bisa memotivasi, ya bukan leader. Nah, ini kan menarik juga nih. Nah, kita perlu memperkaya juga dengan hal-hal seperti itu. Mengingatkan mereka, memprovokasi mereka, men-challenge mereka, supaya mereka ada kesadaran dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar. Bukan karena diancam, bukan karena ditakut-takutin, tapi dari diri dia sendiri. Itu sih harapannya seperti itu. Jadi coaching di organization itu semakin mengakar dan dapat digunakan buat interaksi antar sesama karyawan. Gitu Mas Haji. Oke, menarik ya Coach Riko ya. Jadi bagaimana coaching ini bisa benar-benar membangkitkan gitu ya kesadaran member dari organisasi itu terhadap apa sih yang penting bagi mereka gitu ya Coach ya. Yes. Dan tadi saya suka banget tuh kalau masih perlu dimotivasi bukan leader gitu ya, karena leader dia harus mampu memotivasi dirinya. Jadi coaching ini dengan kata lain bisa membangun sebetulnya leadership dalam setiap orang ya Coach ya, sehingga dia ada motivasi dalam diri dia gitu ya. Menarik. Dan teman-teman mungkin yang saat ini join di sesi ini dan mendengar tentang bagaimana coaching gitu ya memberikan banyak sekali possibilities ya di organisasi gitu, karena dengan coaching ini kita membangun tadi yang Coach Riko bicara adalah start from yourself gitu ya. Jadi motivasi itu dimulai dari dalam dirinya, bukan motivasi karena eksternal gitu. Nah ini teman-teman yang ingin belajar tentang coaching gitu ya, maka forum Meta Coach ini adalah pintu masuk yang sangat sangat tepat gitu ya. Di sini kita banyak coach-coach nih bertebaran gitu ya, yang mereka bisa juga sharing bagaimana
coaching ini memberikan dampak yang signifikan dalam hidup ya. Dan tadi Coach Riko sharing mengenai bagaimana coaching ini membantu beliau sebagai CEO ya di organisasi yang mengalami turnaround dan oleh shareholder gitu ya, minta bantuan working capital, malah dikasih challenge ya coach ya, gitu. You kan leader, gitu. You kan coach ya. Apa yang perlu dilakukan? Nah ini teman-teman silakan. Ini komen dari Pak Bas nih. Coaching juga bisa membuat Milan termotivated ya. Silakan Coach Bas kalau mau sharing. Bagaimana coaching di Milan terjadi sehingga mereka termotivasi ya. Oke teman-teman, saya undang untuk silakan memberikan komentar, pertanyaan juga, mungkin sharing. Bu Laksmi ada pertanyaan, Bu Laksmi. Ya. Tuh anak buah kesayangan. Tim saya kesayangan saya tuh, tim saya tuh. Oke, Bu Laksmi. Silakan Bu, perkenalkan diri mungkin sekalian kenalan kita. Masih ada ke Bu Laksmi? Pak Aji bukannya Fibra juga ada mau nanya ya? Pak Aji nggak dengar ya Pak Aji? Oh. Yang barusan dibilang Pak Riko. Iya, banyak Bu, tim kesayangan Bu, khusus yang perempuan. Bu. Oh gitu. Yang laki-laki tuh kayak Pak Mingki itu kalau lain tuh kesayangannya lain. Saya langsung lihat Pak Chandra, Pak Aji. Oke teman-teman, kalau nggak ada ya. Boleh kangen sama Pak Riko Bu. Kalau iya Pak Chandra nanya pasti... dong Pak. Nanya dong. Kangen sama Pak Riko deh. Pak Riko tuh kalau ke ruangannya tuh pasti yang paling saya sebel itu nanya apa pentingnya. Nah itu deh. Itu udah masuk apa pentingnya, mendingan buru-buru keluar. Kalau nggak panjang. Sampai sekarang begitu. Sampai sekarang ngasih. Telepon juga gitu WhatsApp. Apa penting? Apa penting? Aduh. Waduh. Iya, betul dong. Apa pentingnya lo nelpon gua kan? Makanya. Padahal dia yang nelpon. Bilang dong, nggak penting gitu. Iya. Tapi terus terang sih ini Pak Riko meninggalkan legacy yang khususnya dibuat buat saya ya, itu cukup cukup sangat membantu sekali. Apalagi sekarang tadi Pak Riko benar, kita lagi berjalan turnaround nih, tadi sedang turnaround di company kami. Jadi apa yang sudah Pak Riko bekalkan dari semenjak Pak Riko menggeluti dunia coaching, kalau saya turnaround-nya saya secara pribadi waktu Pak Riko minta saya ikut APG, nah itulah turnaround saya secara mental, secara pemikiran ya pada saat ikut APG itu. Nah kesiniannya terus, nah cuman yang masih belum diterima itu kalau ditanya apa pentingnya itu, saya masih belum bisa banyak jawab gitu. Sekarang. Nah itu yang membuat transformasi turnaround-nya lambat, karena kayak tadi ada orang-orang kayak Pak Chandra. Jadi challenge lagi kan. Baik. Coach Rika, kalau nggak ada pertanyaan, saya boleh tanya nggak? Boleh dong. Ini Bu Fibra juga orang top nih di Human Capital nih, Asia Pasifik beliau. Silakan Bu Fibra. Ya, Coach Riko, ketika kita turnaround itu kan itu kan selalu kondisi kita itu terjepit ya antara permintaan dari shareholder gitu ya untuk misalnya tekan cost atau melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh karyawan gitu ya. Sementara karyawan juga memiliki harapan bahwa perusahaan itu selalu bisa menjadi tempat mereka berlindung gitu ya. Nah, sebagai leaders dan juga coach ya, apa yang Coach Riko lakukan ya untuk membuat dua polar ini tuh mendekat gitu ya. Jadi shareholder juga memahami bahwa dalam proses turnaround ini ada karyawan yang perlu kita rawat, tapi di sisi lain juga karyawan ini memahami bahwa ada bisnis gitu ya yang juga perlu diselamatkan, dan shareholder juga perlu mendapatkan keuntungan gitu ya dari bisnis mereka. Apa coach yang dilakukan pada saat itu? Ini pertanyaan yang menarik nih. Saya kalau ngomong kan disaksikan sama teman-teman nih, benar nggak omongan ya kan, sesuai Pak Mingki itu. Jadi ya itulah untuk apa kita ada di situ. Itu kan pertanyaannya. Buat apa saya ada di organisasi itu?
Ya, kalau kita lihat visi misi dan sebagainya, itu konteks organisasi kan. Kan jadi pertanyaannya, saya ada di situ buat apa? Apakah saya memang dipromosi karena memang hal lain, atau memang saya memang diperlukan untuk melakukan itu? Dan banyak tentu saja ya saya jawabnya agak pelan-pelan ya sambil mengingat-ingat, karena memang kepentingan yang kita perlu bangun adalah para stakeholders. Ya. Ingat, apalagi kan perusahaan kami di holding itu ada TBK ya, dengan ada IPO TBK. Stakeholders itu seperti apa? Jadi kita menjaga kepentingannya juga shareholders. Buat apa dia investasi di organisasi kalau nggak menguntungkan? Buat apa Anda mempunyai tanaman yang begitu banyak tapi nggak berbuah? Pasti akan dipenggal. Ya, satu sisi. Yang kedua ada keberadaan karyawan. Karyawan apa sih intentionnya pada saat dia melamar kerja? Mostly rata-rata adalah mencari ya kalau kita tanya yang bahasa gaulnya kan mencari nafkah. Berarti kan kepentingan itu kita perlu jaga. Ya, bisa dibayangkan kalau perusahaan itu didormen atau perusahaan ditutup, apa yang terjadi? Saya sebagai orang human capital selalu dibayangin dengan rasa ketakutan dan bersalah. Kalau kita berhentiin orang, gimana dengan istrinya? Gimana dengan anak-anaknya? Gak gampang. Tapi kalau kita tidak melakukan, kita bisa menghancurkan satu kapal itu. Berarti kita perlu mengambil decision. Hati-hati jadi orang human capital. Itu antara surga dan neraka tipis. Gak bangga kita jadi orang human capital. Ya. Apalagi di saat turnaround. Nah, bagaimana kita bisa membawakan hal ini menyampaikan kepada shareholder, meyakinkan bahwa kita mampu melakukan turnaround. Itu challenging. Kan saya atau kita tim direksi kan hanya berapa orang. Tapi kan butuh tim, buku dukungan dari semua pihak, dari holding kah, dari semua anak perusahaan dan sebagainya. Ini bukan tentang bisnis aja, ini tentang kemanusiaan. Oleh karena itu jauh-jauh hari saya selalu menyampaikan, mari kita membuat kinerja perusahaan kita selalu menjadi baik. Karena kalau tidak menjadi baik, resikonya kita akan selesai tamat. Jadi warning itu diberikan. Ini saya bicara bukan hanya kepada stakeholder, kepada serikat pekerja. Bagaimana dia juga mengalami dilema, membela anggotanya yang digaji dipotong 70%. Bagaimana mereka mau datang ke kantor aja nggak punya ongkos. Tapi mereka akhirnya mau melakukan itu semua karena satu apa? Ada perbaikan. Ya butuh coach adalah bagaimana membawa timnya mencapai ke tujuan yang lebih baik. Jadi kalau pertanyaan dari Coach Anta, apakah ini kita perlu lakukan coaching kepada shareholders? Ya kita nggak bisa lakukan itu atasan. Tapi dengan percakapan kita bisa menggunakan model-model coaching dengan dengan covered ya, dengan covered cohesion itu bisa saja kita lakukan seperti itu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Nggak gampang. Kita bicara turnaround gampang. Perusahaan didormen, perusahaan ditutup, selesai. Nggak begitu. Ya. Berapa banyak orang yang akan menderita. Tapi itu salah mereka. Enggak juga. Itu salah perusahaan. Enggak juga. Itu salah saya. Enggak. Karena krisis. Nah, challenging-nya adalah bagaimana kita memilih. Siapa yang ikut ke kapal kita, siapa yang harus turun, dan siapa yang memang sudah nggak perlu ikut lagi. Itu kan pilihan. Jadi saya selalu bicara, waduh, hati-hati jadi orang human capital. Kita nggak bangga, saya nggak pernah bangga jadi orang human capital. Makanya saya jarang bilang saya orang human capital. Kalau human capital cuma bicara tentang kompensasi, talent, training, oh enak. Tapi kalau bicara industrial relation, tanya Pak Chandra, tanya Bu Laksmi, bagaimana kalau kita memberhentikan orang? Tanya Pak Mingki, orang operasional. Bagaimana dia kalau perlu diminta kurangin orang 10 orang, kurangin orang 20 orang. Nah, siapa yang akan kita kurangin? Ya. Ini turnaround.
menurut hitung-hitungan dari restructuring. Karyawan Anda harus sekian. Karena revenue Anda sekian. Loh, tapi kan kita kurang orang. Bikin multi-skill. Bayangkan. Nah, itulah mengapa turnaround itu kadang-kadang lambat jalannya. Karena tadi makanya perlu keberanian. Tadi tanya, punya keberanian. Keberaniannya. Ya, jadi itulah yang... Sorry agak emosional karena pertanyaannya seperti itu gitu ya. Jadi ya sebagai pemimpin ya kita menjaga, ya saya jawabnya secara formal, menjaga semua kepentingan pemangku kepentingan, stakeholders. Supplier perlu dijaga, kemudian tadi shareholders sudah pasti lah, dia nanamin duit mana mau dia rugi. Ya, mostly seperti itu. Baik, Coach. Bu Fibra. Ya, sangat bisa di relate Coach ya, bagaimana beratnya ya menghadapi turnaround dan di sebuah sebetulnya sharing yang sangat penting ya bagi teman-teman yang mungkin saat ini juga mengalami situasi yang kurang lebih sama gitu ya, karena ini tahun 2023 ini memang tahun resilient gitu ya, tahun yang dimana karena ujiannya bertubi-tubi ya, sebelumnya pandemi baru keluar sebentar, sekarang kita masuk lagi krisis Eropa, krisis perang Ukraina gitu ya, jadi memang tampaknya resilient dan courage tadi ya Coach ya, itu menjadi dua values yang kritikal nih ya untuk kita berhasil melewati ini semua. So Coach terima kasih, kita sudah hampir mendekati akhir waktu. Saya sedikit wrap up sedikit ya Coach ya terhadap apa yang kita pelajari hari ini. Jadi tadi dari bisnis turnaround ini kita bicara mengenai bagaimana kita membalikan sebuah kondisi perusahaan yang loss menjadi profitable gitu ya. Kemudian tadi Coach Rico menyampaikan bahwa peran kita sebagai leaders itu menjadi sangat penting untuk melakukan peran itu dengan metode coaching gitu. Jadi tadi ada 7 skill coaching yang dipakai gitu ya Coach ya, bagaimana melakukan supporting, melakukan listening, kemudian melakukan questioning, pertanyaan-pertanyaan, kemudian pertanyaan yang men-challenge ya dengan meta coach, kemudian bagaimana membangun bagaimana menerima dan memberikan feedback, dan bagaimana kita membangun state tadi ya. Nah tadi Coach juga bicara bahwa dalam proses coaching ini adalah penting untuk membangun 4 dimensi ya Coach ya, bagaimana meng-coach dalam turnaround sorry. Ya, dalam turnaround. Bagaimana membangun disiplin gitu ya, coaching untuk membangun disiplin, kemudian membangun karakter, walaupun tadi ada sedikit juga kata-kata karakter kan nggak bisa dirubah gitu ya, tapi itu justru menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita merubah gitu ya karakter seseorang dalam turnaround ini menghadapi situasi perusahaan untuk mengembalikan keadaan. Kemudian bagaimana membangun motivasi dan juga performance gitu. Jadi tadi mungkin kemudian apa yang penting gitu ya untuk dibangun selama masa turnaround ini adalah tadi membangun resilient atau perseverance tadi ya, Pak Mingki menambahkan juga courage gitu ya. Kemudian bagaimana kita fokus pada talent gitu ya. Jadi justru coaching itu bukan pada low performer gitu ya, tapi pada talent, karena low performer ya udah nggak ada tempat lah ya dalam turnaround ini untuk low performer gitu ya. Saya kira itu yang tadi Coach sudah sampaikan gitu ya, dan caranya seperti apa, kembali membangun motivasi mulai dari diri sendiri, gunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah gitu ya, dan at the end of the day membangun leader-leader di organisasi yang bisa memotivasi dirinya sendiri, dan itu semua dilakukan dengan coaching, conversation, begitu ya Coach Rico ya. Siap. Kalau ada yang keliru silahkan direvisi. Udah sesuai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin kita foto dulu ya teman-teman. Okay. Bisa buka Saya kamera. ingin mengucapkan terima kasih dulu Bu, boleh Bu Fibra kepada boleh silakan. Dan teman setia saya Coach Anta yang selalu hadir.
dan juga Pak Bas, Bu Mariani, kemudian Coach Irfan, Ketua Presiden dari MCF, dan juga teman-teman saya yang lain dari teman-teman rekan sekerja, buat Pak Mingki, mudah-mudahan turnaround-nya tetap masih terus dijalankan. Ya, saya tahu itu berat, tapi ya itu adalah sesuatu amanah yang kita pikul. Terima kasih semua, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bu Fibra, terima kasih. Terima kasih Coach. Oke, terima kasih Coach Riko atas, tadi saya mau ucapkan makasih setelah foto, tapi baiklah, sudah ditutup sama Coach Riko. Silakan kita foto dulu teman-teman yang bisa buka kamera ya, supaya wajahnya capture. Oke, siap ya. Kita take picture. Smile. Oh, tunggu, ada chat. Chatnya tolong jangan chat dulu, jadi kita bisa take picture. Siap ya? 1, 2. 1 page lagi. Siap. 1, 2. Sip, sudah. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Thank you Kak Riko. Terima kasih atas waktunya. Ya, siap. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya nanti join di WhatsApp grup NSNLP untuk teman-teman dapat recording ya untuk sesi ini dan juga mendapatkan update-update tentang neurosemantik. So terima kasih. Selamat malam. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.